Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala ta'ala aydan fi suratit Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian taklim Allah Subhanahu wa taala yang atas taufik dan inayahnya tetap mencintai dan menyayangi kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama berkumpul secara virtual untuk melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan dengan ta'lim yang kita selenggarakan ini senantiasa memelihara kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Al-Qur'an, dan terutama di bulan Ramadan, mudah-mudahan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini meskipun mendadak, kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Seraya kita doakan semoga Ustadz Hashim segera sehat kembali dan dapat nanti mengisi kembali acara taklim pada majelis kita ini. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, pada pagi hari ini insya Allah secara singkat kita ingin mengkaji tentang keluarga ahli surga. Tadi pada muqaddimah saya membacakan dua ayat. Yang pertama adalah satu ayat yang merupakan doa dari ibadur rahman, doa dari keluarga, dari orang-orang yang menjadi hamba dari Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Doa tersebut insya Allah kita hafal semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Furqan ayat 74, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah karuniakanlah bagi kami dari pasangan-pasangan kami dan anak cucu keturunan kami qurrata a'yun. Mereka-mereka yang menjadi penyejuk hati, menjadi kebahagiaan bagi hati kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pimpinan orang-orang muttaqin. Kemudian pada ayat yang lain, yang kedua tadi kita sama-sama bacakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ini pada surat At-Tur ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan kemudian beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka
kullu mri'in bima barahin. Dan setiap jiwa akan terikat dengan yang dikerjakannya. Masih muslimin rahmatullah. Yang pertama secara singkat ya, ini doa yang sering kita bacakan, mudah-mudahan terus menjadi doa-doa kita ya di sepanjang kehidupan kita selaku orang tua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan keluarga kita ini keluarga yang menjadi cahaya mata, penyejuk hati, membuat kebahagiaan. Nah, para ulama menafsirkan bahwa qurrata a'yun ini ya, dengan tidak ada kebahagiaan yang paling besar bagi seorang hamba manakala mereka melihat keluarganya, pasangannya, anak cucunya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan terbesar bagi orang tua adalah tatkala melihat keluarganya, anak cucunya ini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berbahagia apabila melihat anak-anak kita akrab dengan Al-Qur'an, bahkan barakallahu fikum ajma'in, kita berbahagia apabila anak-anak kita ini menjadi penghafal atau penjaga Al-Qur'an ya. Jadi di dalam media sosial, di Facebook, tahadus binikmah, banyak di antara kita ya, para orang tua, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mengabarkan bahwa anak-anaknya misalnya sudah hafal Al-Qur'an. Subhanallah. Ini menjadi kebahagiaan bagi orang tua ya. Karena memang di dalam Al-Qur'an diajarkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon mendapatkan anak-anak yang salih ya. Misalnya doa Rabbi habli minas salihin ya. Ya Allah, karuniakanlah bagiku keturunan yang salih. Kemudian juga ada doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini doa dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, karuniakanlah dari anak cucu keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Ya. Jadi ini doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan senantiasa menjadi kerinduan para orang tua. Nah, di dalam surat Al-Furqan ini, Ibadur Rahman, ya, melalui lisan Ibadur Rahman, doanya adalah hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kemudian bahkan bagi para orang tua, ini ada doa yang lebih impian, doa, harapan yang lebih dahsyat lagi, yaitu waja'alna lil muttaqina imaman. Ya. Dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang muttaqin. Masya Allah. Jadi secara visi keluarga-keluarga muslim ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga-keluarga yang hebat ya. Dia bukan hanya sampai kepada orang-orang yang takwa ya. Ini diantara tujuan utama dari ibadah termasuk saum Ramadan, tetapi lil muttaqina imaman ya, menjadi pimpinan orang-orang muttaqin ya. Mungkin pada kesempatan lain bisa kita bahas salah seorang ustadz ya, seorang alim mengatakan dengan doa ini maka keluarga kecil kita ya yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anak ini bahkan menghubungkan visi keluarga dengan visi peradaban ya. Karena pada hakikatnya yang berhak untuk memimpin peradaban di muka bumi ini adalah orang-orang yang paling takut, paling ma'rifat, paling memahami Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini tema kita adalah tentang keluarga ahli surga. Nah, dalam surat At-Tur yang tadi saya bacakan pada ayat ke-21, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ya, di surga ini ya, nanti orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, yang baik, ini akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak cucu keturunannya. Jadi syarat utamanya adalah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum
biimanin, ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Jadi syarat pertamanya anak cucunya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua ini akan dipertemukan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi di dalam surga akan dipertemukan orang tua yang saleh ini dengan anak-anaknya. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, salah seorang sahabat yang kita kenal, didoakan oleh Rasulullah SAW, diberikan ilmu untuk takwil atau tafsir. Ini mengatakan bahwa ayat ini sesungguhnya menjelaskan tentang orang tua yang salih, ya, keutamaan orang tua yang salih. Apa fadilah itu? Karena dikatakan di dalam ayat ini, ya, jadi ayat ini memberikan satu gambaran bahwa orang tuanya itu lebih salih daripada anak cucu keturunannya. Jadi anak cucu keturunannya beriman, mereka juga baik, tetapi orang tuanya lebih baik daripada anak cucunya. Sehingga kalau dapat kita gambarkan, karena kita mengetahui bahwa surga itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatannya, orang tua ini berada pada tingkatan yang lebih tinggi di dalam surga, ya, orang tua yang lebih saleh ini. Ya. Mungkin sekedar ilustrasi, kita sama-sama pernah mendengar Rasulullah SAW pada satu ketika pernah berbincang-bincang dengan para sahabatnya, dan di malam hari itu kata Rasulullah SAW, nanti surga itu bertingkat-tingkat, ya. Dan satu tingkatan dengan tingkatan yang lain di dalam surga itu sama seperti kita sekarang melihat bintang-bintang, kata Rasulullah SAW. Jadi tingkatannya bukan seperti rumah, ya, tingkat 1 dan tingkat 2 bisa naik tangga, tapi tingkatannya itu sangat tinggi, sangat jauh. Ya, jadi kita juga mendengar firman dari Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Di pada surat Ali Imran ayat ke-133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kepada magfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang bertakwa. Jadi surga itu sangat luas, ya, sangat luas, seluas langit dan bumi. Nah, karenanya orang tua yang saleh ini dia lebih tinggi derajatnya daripada anak cucunya, ya. Atau mungkin satu ilustrasi yang lain yang kita juga pernah mendengar, yaitu seorang sahabat yang pernah begitu sedih, ya, menangis di hadapan Rasulullah SAW, dan kemudian Rasul bertanya kepada sahabat ini, apa yang membuatmu bersedih? Si sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, selama saya hidup di dunia ini, saya bisa dekat dengan engkau. Tetapi saya tidak tahu kalau nanti saya masuk ke dalam surga, apakah saya juga bisa sedekat ini dengan engkau. Ya, saya akan ada di tingkatan mana di surga, sedangkan engkau pasti akan berada pada tingkatan yang tertinggi. Jadi sahabat ini sedih karena sangat khawatir bahwa dia tidak akan bertemu dalam surga. Kemudian kita tahu bahwa di akhir dari kisah ini, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Jadi hadis ini menjelaskan surga, tapi hadis ini menjelaskan, ya, makanya kita selalu pelihara cinta kita kepada. Nah, sahabat rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, kembali lagi, jadi tadi ayat At-Tur, ayat 21, ini menjelaskan tentang keluarga yang saleh, ya. Mohon maaf, barusan terputus sejenak. Mudah-mudahan sudah bisa terdengar lagi oleh jamaah sekalian.
Sudah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang tua ini lebih saleh daripada anak cucunya. Nah, beberapa orang salafus saleh, ya, beberapa orang salafus saleh ini saya baca dalam buku Bagaimana Nabi Mendidik Anak. Ini mengatakan, saya kalau sedang sholat atau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu teringat akan ayat ini, di mana nanti saya bisa dipertemukan dengan anak cucu saya di dalam surga, maka kalau saya sedang sholat, saya tambah lagi sholat saya. Ya, rakaatnya saya tambah lagi, kehusuan saya tambah lagi. Karena saya sangat menginginkan kelak nanti akan dapat bertemu dengan anak cucu keturunan di dalam surga. Nah, jamaah rahimakumullah, ini barangkali menjadi sebuah wawasan ya bagi saya pribadi ketika membaca tafsir dari ayat ini. Ini menjadi sebuah wawasan yang relatif baru buat saya, karena selama ini kita lebih sering mendengar bahwa anak-anak yang soleh itu bisa menjadi syafaat, penolong bagi para orang tua. Ya. Atau mungkin ada juga hadis yang sering kita dengar, apabila seorang manusia itu meninggal, ya, in qata'a amaluh, akan terputus semua amalnya, kecuali salah satunya anak yang soleh yang mendoakan. Jadi bagi kita para orang tua, ini kayaknya lebih banyak kita mendengar bahwa kita orang tua bisa ditolong sama anak yang soleh. Ya. Padahal ayat ini bercerita sebaliknya, ya, orang tua yang soleh dia bisa menolong anak cucu turunannya. Ya. Menolong dalam pengertian tadi sama-sama dalam keimanan, tapi orang tua ini lebih soleh daripada anak cucunya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini barangkali menjadi sebuah pelajaran berharga bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bagi jamaah sekalian. Kita sebagai orang tua terus tingkatkan kesolehan kita, doa-doa kita kepada anak cucu keturunan kita. Ya, jadi doa yang tadi, Rabbi habli minas salihin, Rabbana ij'alna muqiminas shalah. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak cucu keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah karena Engkau yang Maha mengabulkan doa. Ini doa-doa ini harus senantiasa kita panjatkan. Saya teringat ada salah seorang ibu, ya, ibu ini bercerita bahwa dia apabila sholat, ya, kemudian dia berdoa, maka ibu ini menyebutkan anaknya satu-satu, dia sebutkan, ya. Dan dengan pengenalan si ibu ini terhadap permasalahan anaknya satu persatu, itu didoakan dengan detail oleh ibu ini, ya. Didoakan, ya Allah, anak saya fulana sekarang sedang menghadapi ujian di sekolahnya, ya Allah mudahkan ujiannya supaya anak saya sukses. Ya Allah, anak saya sekarang yang kedua sedang mencari pekerjaan, ya Allah mudahkan baginya. Terus satu-satu disebutkan namanya, ya, Masya Allah. Ini salah satu di antara hikmah, ya, bahwa orang tua ini kenal, sayang pada anaknya, dan dia doakan dengan sesungguh hati, terutama di waktu-waktu mustajab, ya, misalnya di akhir malam, ya, atau di ujung dari sholat-sholatnya. Ini merupakan satu hikmah di mana kita terus memperhatikan dan mendoakan anak cucu kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya di dalam ayat At-Tur, ya, dalam surat At-Tur ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berada di dalam surga, ya. Jadi di dalam ayat berikutnya ini kalau saya bacakan terjemahannya, dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah maupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ya, jadi wa yatufu alaihim ghilmanun lahum
ka'annahum lu'lu'um maknun. Ya, jadi insya Allah ya dalam surga itu banyak pelayan-pelayannya, mereka itu sangat bercahaya, ya bahkan dikatakan di sini mereka itu seperti mutiara yang tersimpan. Ya. Dan kemudian ya di dalam ayat berikutnya ayat ke 25 itu difirmankan wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Masya Allah, ini gambaran penduduk surga ya. Kemudian ya saling berhadap-hadapan, duduk, dan mereka itu dikatakan ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka ngobrol ya. Mereka saling, nah, Masya Allah, kan apa yang diceritakan, yang diobrolkan para penduduk surga ini. Nah, inilah yang menjadi inti dari kajian kita. Ya, mereka mengatakan begini. Ya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, ini saling ngobrol ya. Dulu kami sebelum ini, pada saat kami hidup di dunia, fi ahlina musyfikin. Kami dalam keluarga kami itu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata obrolan mereka adalah obrolan bahwa dulu di dunia mereka ini orang-orang yang memelihara rasa takut kepada Allah. Mereka orang-orang yang, ini salah satu di antara arti dan makna takwa. Takwa itu dari kata taqaya, itu salah satu pengertiannya takut. Takut kepada Allah dalam pengertian senantiasa berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya. Dan takut dalam mengerjakan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa obrolan berikutnya? Famannallahu alaina wa waqona adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, keamanan, kesejahteraan kepada kami, wa waqona adzabas samum, dan memelihara kami dari azab as-samum. Ya, as-samum ini salah satu dari nama api neraka yang menyala-nyala. Ya. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dahulu nad'uhu, ya, senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim. Ya. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, ini maha melimpahkan kebaikan. Al-Bar Ar-Rahim, dan maha penyayang. Nah, jadi jamaah rahmatullah, ini rupanya di antara obrolan dari ahli surga, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita. Oh, rupanya begitu ya. Yang nanti bakal jadi penduduk surga itu begitu ya. Dari obrolannya kita tahu bahwa mereka-mereka itu senantiasa memelihara rasa takut, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi untuk menutup kajian singkat pagi hari ini, kita sudah sama-sama mendapatkan pelajaran dari beberapa ayat ini. Ya, yang pertama, hendaklah kita menjadi orang tua yang sholih. Apabila kita sayang secara hakiki kepada anak cucu keturunan kita, teruslah tambah kesalihan bagi kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan menolong kita, nanti kelak akan mempertemukan kita dengan anak-anak kita di dalam surga. Kemudian yang kedua, sebagai penduduk ahli surga, ini informasinya sudah sampai kepada kita, mereka ternyata orang-orang yang senantiasa di dalam keluarganya memelihara sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang kemudian menimbulkan semangat untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Adi Junjunan atas materinya yang telah disampaikan terkait dengan keluarga ahli surga. Sekilas saya
rangkum sedikit Ustaz. Tadi materi disampaikan, yang pertama tadi Ustaz menyampaikan untuk membentuk keluarga ahli surga, yang pertama adalah kita harus mendoakan. Dan doa-doa tadi yang disampaikan oleh Ustaz, di antara doa-doa yang mungkin sering sudah kita lakukan, dan barangkali kalau lupa di sini kita diingatkan kembali untuk sering berdoa. Doanya di antaranya adalah Rabbi habli minas solihin. Kemudian juga dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang kedua adalah ketika orang yang beriman dan juga keluarganya atau anak cucunya ikut beriman, maka insya Allah akan dikumpulkan di surga. Dan itu adalah tujuan keluarga ahli surga, karena nantinya ketika sama-sama beriman, maka kita akan dikumpulkan dalam surga. Kemudian obrolan di surga tadi adalah kenapa mereka dimasukkan dalam surga, karena mereka adalah keluarga yang takut kepada Allah dan juga keluarga yang menyembah Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan. Kira-kira akan ada membuka sesi tanya jawab Ustadz? Ya, tafadhal, silakan. Kalau misalnya ada yang ingin menambahkan mungkin di sini atau ada yang memberikan pertanyaan, tafadhal, silakan. Baik, alhamdulillah sudah ada satu Ustadz yang bertanya di grup chat. Dari Ibu Sri Mulyaningrum, Ustadz, kesolehan orang tua berpengaruh kepada anak cucu sampai tingkat keberapa Ustadz? Insya Allah. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyaningrum. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Saya rasa ada juga inspirasi ya. Kalau ada orang yang kaya secara materi, katanya hartanya banyak sekali, sampai 7 turunan katanya nggak habis gitu ya. Jadi bagaimana dengan kesolehan orang tua? Ada satu kisah yang buat saya sangat menginspiratif ya. Mungkin jamaah sekalian juga kalau saya ceritakan langsung, oh iya ya gitu ya. Yaitu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Masya Allah ya. Doa beliau itu apa? Doa beliau itu ini dalam surat Al-Baqarah ya. Jadi beliau mengatakan wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dalam doa ini Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul ya, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayati, yang akan membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka, wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka, jadi memberikan sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik, membangun akhlak yang baik di tengah-tengah umatnya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan akan mengajarkan kitab wal hikmah. Nah ini kalau kita perhatikan doanya ada pada surat Al-Baqarah. Siapa ini yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah ini? Ya. Ternyata dikabulkannya itu adalah dengan dibangkitkannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu setelah melalui beberapa generasi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikenal sebagai Abul Anbiya. Dia punya anak Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian kita tahu dari Nabi Ishak ini nanti akan lahir banyak Anbiya di kalangan Bani Israel. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam setelah beberapa keturunan itu akan lahir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad dalam satu hadis yang panjang, itu hadisnya menjelaskan bahwa keturunan aku ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya sampai kepada Ismail, sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Dan beliau mengatakan sesungguhnya dari saya sampai ke Nabi Ibrahim ini adalah orang tua yang paling baik ya di antaranya. Masya Allah. Jadi doa orang tua itu sangat panjang ya, sangat panjang. Ya, tentu tergantung dari kesolehan dan ketawaduan, ketakwaan dari orang tua tersebut. Ya, bahkan mungkin bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian, ya, kalau kita merasakan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini kadang kita merasakan ya Allah, ini tidak lain tidak bukan akibat dari
doa-doa orang tua kita. Ya, sampai sekarang salah satu di antara kenangan terbaik yang saya dapatkan dari ayah saya almarhum misalnya, itu saya ingat ya, setiap kali diimami sholat, ya, sampai kemudian satu ketika saya yang jadi imam dari ayah saya, itu setiap kali ayah saya mengimami sholat, kalau sedang di rumah, itu di ujung dari sholat itu beliau berdoa, dan salah satu doa yang saya ingat itu doa beliau, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa ini sampai terngiang-ngiang di telinga, sering dibacakan oleh orang tua kita. Jadi Bu Sri Mulyaningrum, doa ini panjang ya, doanya panjang. Jadi kalau kita lihat dari doa Nabi Ibrahim tadi, itu melewati 7 turunan itu. Karena panjang sekali ya, dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin demikian, Mas Den. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ada lagi mungkin dari jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz tadi? Baik. Tadi Ustaz menyampaikan lagi terkait dengan doa, bahasanya doa tadi Nabi Ibrahim mendoakan agar anak keturunannya menjadi orang-orang yang soleh, dan juga kalau tidak salah ada satu doa lagi yang beliau berdoa ketika di depan Ka'bah agar ada seorang Rasul yang yang memimpin atau yang lahir di sana, dan itu dikabulkan Allah jauh-jauh setelah, bukan keturunan Nabi, bukan saat Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim masih hidup, tetapi sudah jauh-jauh setelah itu baru dikabulkan oleh Allah. Tapi yang jelas ternyata Allah tidak lupa dengan doa hamba-hambanya yang soleh seperti itu saja. Ternyata dikabulkannya tidak saat itu, bisa dikabulkan saat yang lain. Subhanallah Ustaz, materi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Sepertinya belum ada jamaah lagi Ustaz yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya nanti, satu lagi Ustaz. Nah ini masih lanjut kayaknya Ustaz. Iya. Ibu Sri Mulyaningrum, guys. Gak apa Ustaz ya, kita lanjut Ustaz ya. Ukuran kesolehan. Ya, ukuran kesolehan dengan keturunan kita utamanya apa Ustaz? Karena kenyataannya anak-anak secara ilmu agama lebih baik. Iya. Iya baik. Terima kasih ini untuk pertanyaan berikutnya. Ukuran kesolehannya seperti apa? Nah jadi ini menarik ya yang ditanyakan Ibu Sri Mulyaningrum. Baru tadi malam saya juga berkesempatan untuk menemani bersama-sama ada kajian dari para pegawai Badan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan. Ternyata pesertanya luar biasa, sampai hampir 100 orang. Itu ada pertanyaannya kurang lebih mengarah pada pertanyaan yang sama ini. Terutama katanya di bulan Ramadan, ini menjelang bulan Ramadan, ada banyak orang tua yang agak, dalam tanda petik ya, agak stres juga katanya. Karena banyak meme yang menggambarkan ayah-ayah yang pada stres, katanya harus ngimamin sholat taraweh di rumah, sementara hafalannya terbatas. Ya saya memang memberikan satu tanggapan bahwa tidak sedikit di antara para sahabat saya juga bercerita bahwa pada bulan Ramadan ini anak-anaknya alhamdulillah bisa berkumpul di rumah. Ada yang anak-anaknya ini di pesantren, ya hafalannya sudah lebih banyak daripada orang tuanya. Dan kemudian beberapa sahabat ini bercerita bahwa alhamdulillah sekarang di rumah enggak kekurangan yang mengimami sholat. Ya. Jadi dalam hal ini, Ma'asyiral muslimin rahmatullah, kita tentu sebagai orang tua ini merasakan kebahagiaan ya, dengan kesolehan atau kebaikan anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua harus juga merasa jujur ya. Jadi menjadi orang tua ini jangan gengsi gitu ya. Saya kan ayah, masa saya nggak jadi imam gitu ya. Ini saya perhatikan ya, banyak di kawan-kawan di sosial media, di Facebook, bahkan anaknya yang masih mungkin SMP ya, SMP kelas 1, kelas 2, tapi karena anaknya di pesantren, itu di rumah itu dapat giliran untuk jadi imam. Dan ini
saya perhatikan mengulangi kembali ya dalam sejarah peradaban Islam, di mana dulu banyak yang jadi imam itu anak-anak umur 7, 8, 9, 10 tahun ya jadi imam. Dalam salah satu kisah yang pernah saya baca, ada seorang anak, dia mengimami sholat berjamaah, di belakangnya banyak orang tua yang sudah lebih tua tentunya daripada si anak ini. Dan setelah si anak ini mengimami sholat, itu si anaknya langsung zikir sebentar, langsung main lari-lari di belakang ya, di belakang masjid. Itu pernah saya baca dalam kisah para salafus salih. Jadi bagi kita tentunya sebagai orang tua, apa kesolehan kita? Pertama adalah mungkin ini buat saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat buat jamaah sekalian. Jadi yang namanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang namanya mencari ilmu, menggali ilmu ini menjadi faridah, ya, menjadi kewajiban bagi setiap kita. Tidak terbatas pada usia. Jadi talabul ilmi ini madal hayah, sepanjang kehidupan. Nah, karenanya kalau dalam kaitan tadi ya tentang bacaan Al-Quran, bagaimana kita hafalan Al-Quran, ini bagi kita sebagai orang tua, tentu kesalehan kita adalah ditunjukkan dengan kesungguhan kita juga untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita, untuk terus menambah hafalan-hafalan kita. Dan nanti ketika kita berdialog dengan anak-anak kita juga, kita harus secara jujur mengatakan, sesungguhnya ayah, ibu juga udah berusaha ya untuk memperbaiki hafalan bacaan Al-Quran. Tapi kalian alhamdulillah lebih baik ya kesempatannya, sehingga nggak apa-apa nanti pada saat sholat tarawih silahkan kamu yang menjadi imam ya. Jadi ini menjadi sebuah gambaran keluarga yang kalau saya mengatakan ini learning family atau keluarga yang terus belajar. Dan kemudian kesolehan yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, tentu orang tua ini bukan hanya dari sisi keilmuan, sisi tadi bacaan, tapi ketulusan dari orang tua. Dan orang tua ini memiliki sebuah kelebihan ya, kebaikan dibandingkan anak-anaknya. Karena mereka ini tentu yang melahirkan ya, terutama ibu ya, melahirkan anaknya ya, kebayang itu si anak itu pada saat bayi ya. Kalau orang Sunda bilang tewala kaya ya, enggak sama sekali tidak berdaya ya, kecuali diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, disusukan ya, malam-malam tidur popoknya basah, bangun si ibu ini, dan kemudian diberikan kasih sayang yang luar biasa ya. Sampai di masa anak-anak itu kasih sayang kita itu memang paling puncak. Ini mungkin diantara hikmah doa dari anak yang soleh itu sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran, redaksinya adalah Rabbighfirli, kalau dalam kata Rabbanarhamna wali walidai ya, ya Allah kasihanilah kedua orang tua kami ya, kama rabbayana shaghara, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil, sebagaimana mereka mendidik kami sewaktu kecil. Jadi di sini kalau saya nggak tahu ya, masih ada orang tua yang anaknya masih kecil, masih balita, maka itu curahkanlah kasih sayang, pendidikan, tarbiyah yang paling tinggi kepada anak cucu kita. Ya. Karena doa yang diajarkan Al-Quran itu, kama rabbayani shighara, sebagaimana mereka, orang tua kami itu mendidik, menyayangi kami, melindungi kami, menumbuhkan kami sewaktu kami kecil. Jadi ketika anak kita sudah mulai agak besar kan relatif dari orang tua ini tinggal memonitor ya, mensupervisi, bertanya. Tapi waktu kecil itu betul-betul itu masa-masa yang paling optimal kita memberikan tarbiyah atau pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, jadi kalau ditanya ukuran kesolihannya, ini tentu mastata'na ya, semampu sekuat kita terus taat kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat kita. Mastata'na ini pernah dikupas ya. Jadi bukan sedapat kita atau semampu kita, tapi sekuat daya kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kemudian ukuran kesolehan yang lain tadi mungkin diantaranya senantiasa mendoakan ya kepada anak cucu kita.
dan kesolehan-kesolehan yang lain, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam ibadah kita, sholat kita, tilawah kita, ya, saum kita, sedekah kita, itu semuanya menjadi ukuran kesolehan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin ya, Mas Dian. Semoga Ustaz atas tanggapan dari pertanyaan dari Ibu Sri Mulyani tadi, memberikan tambahan pencerahan bagi kita semuanya. Walaupun tadi anak-anak mungkin saat ini pendidikannya lebih bagus daripada kita dulu, sehingga anak-anak kita secara agama alhamdulillah bisa lebih baik dari kita, dan itu harus kita syukuri di sisi lain. Tapi di sisi lain juga itu menjadi motivasi kita untuk makin lebih taat menuntut ilmu-ilmu agama sehingga tidak kalah dengan anak-anak kita seperti itu. Baik, jazakallahu khair Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Sepertinya cukup Ustadz karena waktu sudah menunjukkan jam 6.30. Afwan Ustadz mendadak untuk mengisi kajian ini. Jazakallahu khair atas kesediaan Ustadz. Semoga memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Baik, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Mas Den ya. Siapa lihat Ustaz? Jazakallahu khair Pak Tariana, sudah di-flashkan untuk Korpak Online Masjid Baitul Salam. Sampai saat ini periode 25 sampai 30 April total pemasukan 15.445.022 rupiah, kemudian pengeluaran 25.867.000 rupiah. Alhamdulillah masih ada kesempatan luas kepada jamaah untuk berinfak karena keropaknya sepertinya minus ini. Jadi alhamdulillah masih ada kesempatan yang besar bagi para jamaah yang ingin menginfakkan sebagian rezekinya untuk operasional Masjid Baitul Salam. Baik, terima kasih kepada para jamaah atas waktunya mengikuti kajian ini. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi di hari Sabtu dan Ahad besok di kajian rutin pada subuh insya Allah pada waktu yang sama. Baik, jazakallahu khairan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.